Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang klasifikasi hama. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Usama Khalil Abdul Rozak, NIM 133200004. Saya sebagai moderator, dan teman-teman, saya persilakan. Saya Mayu Kleana 1819. Saya Sri Anggun Pratiwi, NIM 133200011. Saya Sararinda Sulistianingrum, NIM 1332026. Saya Ananda Triputra, NIM 1332027. Saya Tasika Darwanti, NIM 13206. Saya Zahrati Amanda, NIM 1332040. Saya Muhammad Zidan, NIM 1332037. Selanjutnya yaitu presentasi. Untuk slide pertama, silakan Saudari Ara. Morfologi hama. Morfologi merupakan ilmu tentang bentuk. Dalam hal ini, bentuk binatang hama. Dalam dunia binatang ada dua filum. 4 filum diantaranya merupakan binatang yang bertindak sebagai hama. Filum-filum yang bertindak sebagai hama, yang pertama Asahelminthes, yang kedua Moluska, yang ketiga Arthropoda, dan yang terakhir adalah Chordata. Filum Asahelminthes adalah anggota dari filum ini yang berperan sebagai hama adalah dari kelas Nematoda. Nematoda ada yang bersifat parasit tanaman, ada yang bukan parasit tanaman. Nematoda mempunyai ciri-ciri berukuran sangat kecil, bentuk silindris memanjang, tidak bersegmen, tidak berwarna, dan transparan. Tidak memiliki alat sirkulasi dan pernafasan, jaringan tubuhnya tersusun atas 3 lembar blastula. Yang kedua, filum Moluska. Anggota filum ini yang banyak berperan sebagai hama adalah dari kelas Gastropoda. Hewan ini memiliki ciri-ciri tubuhnya bersifat lunak dan dapat ditarik ke dalam cangkang, kepala dan kakinya bilateral simetris, perutnya berbentuk spiral, dan ada yang terbungkus ke dalam cangkang. Terus selanjutnya ada filum Arthropoda dari kelas Arachnida, yaitu anggota kelas ini berperan sebagai hama yang mempunyai ciri-ciri kaki 4 pasang pada fase dewasa, 3 pasang pada fase pradewasa, yang tersusun atas 7 ruas. Tubuh terbagi atas 2 bagian, yaitu cephalothorax, yaitu bagian kepala dan dada menjadi satu, dan abdomen atau idiosoma. Pada kelas insekta itu terdapat beberapa ordo, yaitu Orthoptera, Coleoptera, Hypnoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Homoptera, Diptera, dan Odonata. Pada ordo Orthoptera, yaitu contohnya ada kecoa, belalang, sembah atau mantis, belalang kayu. Ciri-cirinya memiliki sayap 2 pasang, yaitu sayap depan disebut tegmina, sayap belakang membranus, dan melebar dengan vena-vena yang teratur. Selanjutnya sepasang mata facet, sepasang antena, serta 3 buah mata sederhana atau ocelli. 3 pasang kaki pada segmen torak. Membran alat pendengar yang disebut timamnum di abdomen. Alat pernapasan luar yang disebut spiraculum pada tiap-tiap segmen. Bertipe mulut penggigit dan pengunyah. Labrum, sepasang mandibula, sepasang maksila dengan masing-masing terdapat palpus maksilarisnya, dan labium dengan palpus labialisnya. Selanjutnya metamorfose sederhana maurometabola, yaitu telur, nimfa dewasa atau imago. Ordo Hemiptera. Ordo ini memiliki anggota yang sangat besar serta sebagian besar anggotanya bertindak sebagai pemakan tumbuhan. Ini memiliki ciri-ciri
Umumnya memiliki dua pasang sayap, memiliki hemelidra. Tipe alat mulut pencucuk penghisap yang terdiri atas rostum pada bagian anterior kepala dan stilet yang dibungkus rostum. Memiliki sepasang antena, mata facet, dan ocelli. Contoh serangga anggota ordo Hemiptera adalah walang sangit, kepik hijau, dan bapak pucung. Ordo Homoptera. Anggota ordo Homoptera yang berperan sebagai hama baik nimfa maupun satu, sayap dengan memiliki tekstur yang homogen, sedangkan sayap belakang membranus. 2. Tipe alat pencucuk penghisap dan rostum muncul di bagian posterior kepala. 3. Metamorfosis tidak sempurna. Serangga anggota ordo Homoptera ini meliputi kelompok wereng dan kutu-kutuan seperti wereng coklat, kutu putih daun kelapa, dan kutu loncat lam. Ordo Lepidoptera. Pada ordo ini hanya stadium larva saja yang berpotensi sebagai hama. Namun beberapa ada yang predator. Ciri-ciri ordo Lepidoptera yaitu sayap terdiri dari dua pasang, membranus dan tertutup oleh sisik-sisik yang warna-warni. Kedua, alat mulut bertipe penghisap, sedangkan larvanya bertipe alat mulut penggigit. Ketiga, pada serangga dewasa, alat mulut berupa proboscis, palpus maxillaris, dan mandibula. 4. Larvanya memiliki kaki thoracal maupun abdominal. Contoh anggota ordo ini yaitu penggerek batang padikun, kuku gajah, ulat geraya tembakau, hama daun pisang. Ordo Diptera. Selanjutnya ordo Diptera. Ordo Diptera, contoh dari ordo Diptera yaitu lalat, nyamuk, dan agas. Ciri-ciri ordo Diptera adalah mempunyai sepasang sayap depan dan satu pasang sayap belakang berubah menjadi alat keseimbangan yang disebut halter. Yang kedua, mengalami metamorfosis sempurna. Yang ketiga, alat mulut serangga dewasa bertipe penghisap, alat mulut larva bertipe penggigit pengunyah. Yang terakhir, memiliki proboscis yang digunakan untuk menghisap makanan. Selanjutnya ada ordo Coleoptera. Contoh dari ordo Coleoptera adalah jenis kumbang. Ciri-ciri ordo Coleoptera adalah mempunyai dua pasang sayap, sayap belakang membranus, dan sayap depan mengeras yang disebut dengan elytra. Yang kedua memiliki vertex yang terletak di antara mata dengan bagian belakang sutra frontal dan meluas ke belakang. Yang ketiga mengalami metamorfosis sempurna. Yang keempat memiliki tipe mulut penggigit dan pengunyah. Yang selanjutnya ada ordo Hymenoptera. Ordo Hymenoptera atau yang dikenal ordo yang bersayap selaput ini seperti tawon, lebah, dan semut. Ciri-ciri yang dipunyai ordo Hymenoptera yaitu yang pertama mempunyai dua pasang sayap yang tipis seperti selaput. Yang kedua, alat mulut larva bertipe penggigit pengunyah, sedangkan serangga dewasa bertipe penggigit penghisap. Yang ketiga, memiliki pinggang berukuran ramping yang menghubungkan bagian dada dengan perutnya, sehingga tubuhnya bisa menekuk dengan mudah. Yang terakhir, memiliki 3 buah ocellus atau mata sederhana di puncak kepalanya yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Kemudian ordo Odonata. Ordo Odonata ini dikenal dengan bangsa capung atau kinjeng. Contohnya sendiri yaitu capung. Ciri-cirinya yaitu capung besar dijumpai vena-vena yang jelas dan pada kepala dijumpai adanya mata facet yang besar. Yang kedua, pada stadium larva dijumpai adanya alat tambahan berupa insang dan hidup di dalam air.
Dan yang terakhir, anggota-anggotanya dikenal sebagai predator pada beberapa jenis serangga kecil yang termasuk hama. Contoh jenis serangga kecil itu jenis tirps, wereng, kutu loncat. Film Chordonata. Anggota yang berperan adalah khas mamalia. Contohnya adalah babi, tupai, gajah, dan lain-lainnya. Anggota ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama yaitu seluruh tubuhnya dilindungi dan ditutupi oleh rambut-rambut halus. Yang kedua sudah dilengkapi dengan kelenjar susu dan yang terakhir umumnya melahirkan. Kesimpulannya yaitu tumbuhan tidak selamanya bisa hidup tanpa gangguan. Kadang tumbuhan itu mengalami gangguan oleh binatang atau organisme kecil seperti virus, bakteri, atau jamur. Gangguan terhadap tumbuhan yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur disebut penyakit. Tidak seperti hama. Penyakit tidak memakan tumbuhan, tetapi mereka merusak tumbuhan dengan mengganggu proses-proses dalam tubuh tumbuhan sehingga mematikan tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan yang terserang penyakit umumnya bagian tubuhnya utuh, akan tetapi aktivitas hidupnya terganggu dan dapat menyebabkan kematian. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WA Group. Dan kami mohon maaf bila ada banyak kesalahannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.